Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 13 November 2025, dalam masa biasa yang ke-32. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kebijaksanaan-Mu telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga kami pun mampu berpikir dan bertindak menurut teladan kasih-Mu, agar kami dapat mengusahakan persaudaraan sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Kapan kerajaan Allah datang?" Yesus menjawab, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak dapat dikatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu." Yesus berkata kepada para murid, "Akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, 'Lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini.' Tetapi janganlah kalian pergi ke situ. Jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula halnya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia, manusia selalu tertarik dengan satu pertanyaan besar: kapan datangnya kerajaan Allah, atau kapan datangnya hari kiamat? Orang Farisi juga menanyakan hal yang sama kepada Yesus melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini. Mereka ingin tahu kapan dan bagaimana kerajaan Allah itu datang. Seolah-olah mereka bisa menghitung atau memprediksi waktu kedatangan Tuhan. Namun, Yesus menjawab dengan cara yang sangat mengejutkan. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, dan orang tidak dapat mengatakan, 'Lihat, ia ada di sini,' atau 'ia ada di sana.' Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu." Jawaban ini mengajak kita untuk beralih dari pandangan lahiriah menuju pandangan rohani. Kerajaan Allah bukan sekedar waktu, tempat atau peristiwa di masa depan, tetapi realitas hidup Allah yang sudah hadir di tengah-tengah kita sekarang ini. Dalam hati yang percaya, dalam kasih Tuhan yang nyata, dan dalam setiap tindakan yang membawa damai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus ingin kita memahami bahwa
Kerajaan Allah bukan wilayah geografis, melainkan kehadiran Allah sendiri dalam hidup manusia. Kerajaan Allah bukan tentang di mana, tetapi tentang siapa yang memerintah di hati kita. Ketika kasih, pengampunan, dan keadilan dijalankan, di sanalah kerajaan Allah hadir. Ketika seseorang mau mengampuni saudaranya, ketika kita rela berbagi dengan yang miskin, ketika seorang ibu berdoa dengan penuh iman di tengah kesulitan, di sanalah tanda-tanda nyata kerajaan Allah terwujud. Kerajaan Allah sudah dimulai di dunia ini, meskipun belum sempurna. Ia tumbuh secara diam-diam seperti benih di ladang hati manusia. Karena itu, Yesus berkata, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Artinya, ia hadir dalam diri Yesus Kristus dan dalam komunitas seorang beriman yang hidup dalam kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Namun, seperti orang Farisi, kita sering jatuh ke dalam kesalahan yang sama, mencari tanda-tanda lahiriah untuk membuktikan bahwa Tuhan hadir. Kita ingin melihat mujizat, fenomena besar, atau perubahan yang ajaib sebagai bukti iman. Padahal Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah hadir secara diam-diam, sederhana, dan sering tidak dihadiri. Contohnya, dalam doa kecil seorang anak yang polos, dalam pelayanan yang dengan sabar merawat orang sakit, dalam hati yang memilih mengasihi daripada membenci. Kerajaan Allah tidak datang dengan gemuruh, tetapi dengan keliputan kasih yang bekerja diam-diam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus juga menambahkan sesuatu yang penting dalam sabdanya yang hari ini kita dengar. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Artinya, jalan menuju kemuliaan kerajaan Allah selalu melalui salib. Kerajaan Allah tidak datang melalui kekuasaan atau kemenangan duniawi, tetapi melalui pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang berani menderita. Inilah ia dijalani oleh Santo Yosafat yang kita peringati hari ini. Sebagai uskup gereja Katolik Timur, Yosafat memperjuangkan kesatuan gereja di tengah perpecahan antara Katolik dan Ortodoks. Ia difitnah, diserang, bahkan dibunuh oleh umatnya sendiri. Namun, ia tidak membalas kekerasan dengan kekerasan. Ia memilih tetap setia dan mengasihi sampai akhir. Melalui penderitaannya, Yosafat menjadi saksi hidup dari kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia yang dibangun dengan kekuasaan, tetapi kerajaan kasih yang dibangun di atas pengorbanan. Seperti Yesus, Yosafat membuktikan bahwa kerajaan Allah tidak datang dari luar, tetapi tumbuh dari hati yang rela mencintai sampai tuntas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita semua yang hidup sama sekarang adalah murid-murid Yesus juga. Kita semua dipanggil untuk menjadi pembawa dan saksi kerajaan Allah di dunia ini. Kita tidak perlu menunggu tanda-tanda spektakuler. Kerajaan Allah hadir setiap kali kita berbuat kasih, setiap kali kita berdoa dengan tulus, setiap kali kita menyalurkan pengampunan dan perdamaian. Maka pertanyaannya sekarang bukan kapan datangnya kerajaan Allah, tetapi apakah saya sudah membiarkan kerajaan Allah memerintah dalam hatiku? Jika sungguh-sungguh Allah Kristus memerintah di hati kita, maka dunia di sekitar kita pun mulai berubah. Rumah kita menjadi tempat kasih, kantor menjadi ladang kejujuran, dan komunitas kita menjadi tanda kehadiran Allah.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.